Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada subuh ini kajian kita sangat simpel sekali. Artinya ada sebuah cerita di dalam surah Al-Kahfi. Tapi cerita ini kita kemas dalam bentuk tafsir. Jadi kalau dulu kita mendengar cerita itu di dalam sejarah, cerita ini sejarah, tapi cerita ini akan kita ungkit melalui tafsir, melalui simbol-simbol yang ada di dalam ayat itu. Jadi artinya apa yang Allah maksud terhadap itu, kita nanti munculkan beberapa tafsiran-tafsiran. Cerita ini kita mulai dari tafsir Ibnu Katsir. Ini cerita Inna Musa, cerita tentang Nabi Musa ini. Inna Musa qama khatiban fi bani Israel. Jadi pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam beliau berdiri khatib ceramah, sedang memberikan tausiah pada Bani Israel. Wasu'ila, dia ditanya, man a'lamun nas, manusia paling pintar itu siapa? Faqal, dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, ana, saya yang paling pintar di Bani Israel. Memang betul, kalau kita lihat Bani Israel itu yang paling pintar adalah Nabi Musa alaihissalam. Cuma fa'ataballahu alaihi, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan peringatan kepada Nabi Musa alaihissalam, pelajaran kepada Nabi Musa, sehingga Allah mengatakan innali abdan, wahai Musa, saya punya seorang hamba. Jadi hambaku ini saya berikan ilmu kepada dia, a'lamu minka, lebih hebat darimu, fi majma'al bahraini. Jadi majma'al bahraini itu dia tinggal di pertemuan dua lautan. Di dalam tafsir Baydawi, apa kata Imam Baydawi pertemuan dua lautan itu? Al-Furs war-Rum, kata beliau. Kalau dideteksi, kata beliau Imam Baydawi, itu letaknya antara Persia dan Romawi. Ya. Jadi Persia dan Romawi itu kan masih laut apa itu? Dalam tafsir lain itu lebih didetail lagi, Pak. Multaqal bahraini bainal bahrul ahmar wal bahrul mutawassit. Jadi ya ini lebih spesifik lagi nih. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan seorang hamba tadi. Jadi kalau dipanggil itu Nabi Khadir, Pak. Khadir sebenarnya. Kalau kita manggil Khidir ya. Bahkan yang pegang Khaidir, Pak. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Khadir, Pak. Khadir. Jadi Laut Merah dan Laut Tengah, Mediterania. Laut Merah itu adalah laut yang membelah antara Asia dan Afrika. Ya, jadi di samping laut itu kan Saudi Arabia. Di samping Laut Merah itu Mesir, Sudan, Somalia, Habasyah. Kemudian Laut Tengah, Yunani, Mesir, Yunani. Kemudian kalau di ujungnya itu Maghrib, Maroko. Di atasnya itu Andalusia.
Jadi pertemuan di dua lautan itu, disitulah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini kalau kita lihat ceritanya sangat simpel sekali. Nabi Musa bertanya kepada Allah, kaifa li bihi. Jadi makna kaifa li bihi, bagaimana saya bisa bertemu dengan dia? Apa kata Allah? Ta'khud ma'aka al-hut. Hut itu kalau kita lihat di dalam kamus itu, hut itu ikan paus. Inilah uniknya Al-Quran. Al-Quran kadang-kadang nanti kapal Nabi Musa itu disebutkan dengan Al-Fulk. Fulk itu adalah kapal pesiar yang sangat besar sekali. Tetapi di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan kapal Nabi Musa cuma sekali, As-Safinah. Padahal kalau kita bandingkan Safinah dengan Al-Fulk, itu jauh sekali berbeda. Makanya sebenarnya adalah kapal Nabi Musa itu adalah Al-Fulk. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Jadi fuluk itu seperti kapal pesiar yang bertingkat-tingkat. Bahkan di dalam tafsir itu ada 3 tingkat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tapi nanti disebutkan wa ahlus safinah. Itu untuk siapa? Untuk Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Nah, ini juga Hud. Ini pembahasan ini ada di dalam kitab Balaghatul Quran. Balaghatul Quran itu banyak versi. Jadi di situ membahas bagaimana nanti fi'il madhi maknanya mudhari', present maknanya past tense, di atas maknanya di bawah. Allah menyebutkan besar tapi maknanya kecil. Allah menyebutkan kecil tapi maknanya besar. Itu ada di dalam Balaghatul Quran. Jadi Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam, ta'khud ma'aka al-hut fataj'aluhu fi miktal. Jadi hut yang dimaksud ini ikan kecil rupanya, bukan ikan besar ya. Jadi kalau hut kita lihat nanti di kamus kok ini beda sekali. Lagi pula Nabi Musa ngapain bawa ikan paus, Pak? Mengke paus, Pak. Jadi yang dibawa rupanya dibawa ikan kecil, ikan kecil. Sekarang masalahnya ikan itu hidup atau tidak hidup. Makanya ada di sebagian cerita-cerita yang khurafat itu, Pak. Diceritakan di situ, dicoba buka bisa di internet di mana saja. Ikan dia itu di dalam air, nanti ikan itu lompat. Ini dibantah nanti oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Ini kejadian ikan melompat itu, dia dalam air, dia lompat dari itu akan dibantah juga oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Dan dibantah juga oleh Imam Ibnu Katsir. Miktal, kamu ambil ikanmu masukkan ke dalam miktal. Miktal itu apa sebenarnya? Rupanya miktal itu sebuah tempat, zanbil namanya, zanbil ya. Zanbil itu sebuah tempat, yusna'u minal khaus, dibuat dari anyaman. Secara logika, di dalam anyaman tidak mungkin bisa ada air di situ. Tidak mungkin bisa ada air. Makanya Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam samakun mashwi, ikan yang sudah dibakar. Mana alasannya? Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi, mana makan siang kita? Kalau ikan yang belum dibakar, bagaimana makan siang? Kan harus dibakar dulu. Harus diinikan dulu. Artinya ikannya memang sudah siap untuk dimakan. Ini alasan tadi, Pak. Miktal. Di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Itu ikan itu, bahkan Imam Al-Baghawi juga mengomentari ikan itu, Pak. Ikan itu al-hut al-malih, ikan asin rupa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Diperkuat lagi oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau. Fa'ahyahullahu, ikan itu kenapa bisa hilang? Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rupanya ikan itu sudah mati. Dihidupkan kembali oleh Allah. Akan kita lihat keajaiban nanti di dalam Al-Qur'an. Kenapa ada 2 kalimat yang sama, Pak? Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Satu lagi, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Apa beda 2 ayat ini, Pak? Beda jauh sekali bedanya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, Pak. Kemudian Allah mengatakan begini. Fahaitsuma faqattal huta fahuwa thamma. Nanti kalau ikan kamu yang kamu bawa tadi hilang,
Fahuwa thamma. Kalau dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ada satu lagi pembahasan beliau itu, beliau mengatakan thammah ditambah tak marbutah. Ya. Kalau ini thamma, arti thamma apa? Dia ada di sana. Kalau ikan kamu itu hilang, berarti kamu ngecek di situ di mana hilang ikanmu. Nabi Khidir juga di situ. Ya, kalau kita mengenal Nabi Khidir. Kemudian dia mempersiapkan semuanya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa qala li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Ya, nih, Pak. Sekarang kita terjemahkan dulu. Dia Nabi Musa ngomong dengan fatahu. Nah, ini ada dua tafsiran fatahu. Ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan muridnya yang terus mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ingin belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, nih, Pak. Jadi Nabi Musa mengatakan wa idqala Musa li fatahu, saya akan terus mencari di mana keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Majma'al bahrain, saya akan terus pergi ke pertemuan dua lautan. Au amdiya huquba, atau saya akan terus berjalan, kata Nabi Musa alaihissalam. Huquba ada di dalam Al-Quran. Ahqaba, itu surah apa itu ya? Ahqaba, apa itu? Itu cerita tentang neraka itu, Pak. Maaf Pak, ada teringat. Jadi dalam neraka seorang itu ahqab. Ahqab itu apa? Jamak dari hukbun. Hukbun itu 80 tahun. Ahqaba, seorang akan berada di dalam neraka itu lebih 80 tahun lamanya, Pak. Ya. Ini apa namanya? Ahqaba. Jadi artinya apa? Ayat ini dikomentari oleh Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Apa kata beliau? Ayat ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam serius sekali, wa huwa sawfa yata'allam ma'a Khidir. Ayat ini menunjukkan kalau Nabi Musa itu benar-benar serius mau belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Apapun mau dia lakukan. Sampai-sampai 80 tahun perjalanan mau dia lakukan demi mencari ilmu. Seperti Nabi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu kalau tidak salah dari Palestina, beliau jalan kaki dengan ibunya. Ingin berguru dengan Imam Maliki yang berada di Madinah. Coba lihat saja apa jarak antara Palestina dan Madinah ini. Kan luar biasa jauh juga. Ngendapak aja. Yang kedanya kemanjaan, Pak. Tajak gini, ji uthan. Ya gini, ji uthan. Jadi makanya belajarlah sampai apa namanya? Walaupun perjalanan kaki 80 tahun, Pak. Ini artinya azabnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya Nabi Musa hanya cilik-cilik, betul-betul yang murno ya, Pak. Betul-betul ingin belajar. Karena dia penasaran ya. Karena Allah sudah mengatakan begini. Itu Nabi atainahu min ladunna ilma. Itu Nabi Khidir itu saya berikan ilmu kepada dia. Ibnu Atiyah mengatakan, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam adalah ilmu ghaib. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ilmu yang diberikan adalah ilmu laduni. Kemudian di dalam tafsir Al-Baghawi, itu lain lagi, itu ilmu apa namanya? Ada ilmu laduni, ada ilmu ghaib, ada satu lagi. Apa saya? Jadi artinya yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian mereka berangkat dua-dua itu. Ya, dua-dua berangkat. Tiba di sebuah tempat, mereka istirahat, tiba-tiba ikannya hilang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Katsir? Sudah melalui layalin wa ayam. Arti layalin wa ayam ini, layaliha wa ayamiha, artinya sudah 24 jam hilang. Mereka perjalanan sudah jauh pergi, tapi mereka mau kembali lagi jalan kaki. Maka disinilah ada pelajaran di sini. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Saya ini lupa gara-gara apa? Gara-gara syaitan. Ya. Jadi artinya kalau ada apa-apa disuruh ini ke syaitan, Pak. Oh nyantuo, gara-gara syaitan dipecawalun. Ya, minama. Walaupun nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membantah, jangan salahkan syaitan kalau ada apa-apa. Ya.
Ketika kamu masuk ke dalam neraka, kan beliau mengatakan begini, Mbak, dalam kitab beliau Minhajul Abidin, tapi ini bukan di Minhaj, di syarah Minhajul Abidin, Mbak, Sirajul Talibin ya. Ada 4 hal yang membuat manusia itu berat sekali beribadah. Salah satunya adalah syaitan. Yang terakhir nafsu. Nafsu lebih parah dari syaitan. Jadi makanya jangan salahkan nafsumu. Makanya ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, seorang itu yalumu nafsahu. Dia terus mencaci nafsunya. Kenapa kamu tidak salat? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak zakat? Kemudian dia juga mencaci syaitan. Kenapa kamu buat-buat begini? Kenapa kamu mengajak saya? Kenapa kamu... Syaitan menjawab, "Fala talumuni walumu anfusakum." Kamu jangan mencaci saya, kamu caci dirimu sendiri. Tugas saya cuma apa? Illa an da'utukum fastajabtum li. Saya kan cuma mengajak saja. Kamu kenapa mau mendengar saya? Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika itu rupanya ini. Ya, ini kenapa 2 ayat ini berbeda. Kalau ada Al-Qur'an bisa buka Al-Qur'an. Jadi sambilan kita murajaah lihat Al-Qur'an. Kenapa ayat ini bisa beda, Pak? Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Saraba itu fata morgana. Kalau kita lihat terjemahannya enggak ini apa namanya? Enggak nyambung. Fattakhadha sabilahu, rupanya kalimat yang pertama untuk ikan. Ayat yang kedua, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi rupanya ikan tadi, ya nih Pak, ikan tadi dia lompat, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikan itu lompat, fattakhadha sabilahu, dia mengambil jalannya. Di dalam bahasa Arab itu ada syari', syari' itu jalan besar, Pak. Ada at-tariq, tarik itu bukan jalan besar, artinya setelah ada jalan utama ada jalan lorong. Ada zuqaq, zuqaq itu lorong-lorong. Ada sirat, sirat itu selalu dipergunakan oleh Allah dalam Al-Quran itu untuk makna majas. Ada sabil, sabil itu apa? Jalannya berkelok-kelok. Apa hubungannya jalan berkelok-kelok dengan seekor ikan tadi, Pak? Di dalam sebuah riwayat ikan itu sudah terbelah tengah, tengahnya sudah dimakan sebelumnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya makan siangnya makan setengah-setengah, setengah dia bagi untuk Yusha' bin Nun ya. Jadi nama muridnya Yusha' bin Nun. Rupanya ikan itu hidup kembali dalam tafsir At-Tabari, fa'ahyahullahu, Allah menghidupkan kembali ikan itu. Karena dia susah dia ini, akhirnya dia lompatnya begini-begini. Ya, ini namanya sabil. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dia mengambil jalan di air itu secara fata morgana. Apa maksud fata morgana? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan makna fata morgana, atharul hut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, fata morgana yang dimaksud adalah atharul hut. Atharul hut itu apa? Bekas jalan ikan itu. Apa maksud bekas jalan ikan itu? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas lagi. Apa kata Ibnu Abbas? La yamassuhu syai'an illa yabis fayakunu sakhrah. Yang disentuh oleh ikan itu, dijalankan begini, Pak. Dia masuk ke air itu. Apapun yang disentuh oleh ikan itu, kata Ibnu Abbas, itu menjadi kering dan lama-lama menjadi batu, Pak. Akhirnya apa? Datang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa melihat sebuah keanehan. Kenapa batu bisa zigzag seperti ini, Pak? Kok bisa begini? Semalaman kita tidur di sini tidak ada batu zigzag. Batu itu masuk ke dalam lautan, Pak. Batu itu masuk ke dalam lautan. Diikuti terus batu itu. Makanya inilah ayat Al-Quran setelahnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Nabi Musa kagum, heran. Kok bisa begini batu ini? Ada apa dengan batu ini? Kok bisa zigzag begini? Rupanya Nabi Musa tidak tahu kalau ikan itu, yang dilalui oleh ikan itu semua menjadi kering dan menjadi batu. Ketika itu dia ikuti. Karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi Musa, fahaitsuma faqatta fahuwa thamma. Ketika kamu nanti hilang ikan itu, kamu ikuti terus, di mana hilangnya nanti disitulah ada dia nanti, Nabi Khidir alaihissalam. Rupanya betul, Pak. Di akhir batu itu ketemulah dengan Nabi Khidir alaihissalam, sedang duduk di atas batu itu, Pak. Nabi Musa mengucapkan salam. Ya, di situ dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fasallama alaihi. Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam, oh di negara kamu ada salam juga ya?
Ya, Nabi Khidir hana mampu. Jadi makanya nyo adab urung tuntut ilmu apa? Kita buat assalamualaikum, assalamualaikum. Nyo tamang romogo hana. Tok. Assalamualaikum. Kau dah lama dia udah punya. Assalamualaikum. Hana urung, assalamualaikum. Cok je buka assalamualaikum. Makasih bah, dah boleh luar juga. Jadi makanya kalau sudah salam itu kalau nak diizinkan yang enggak usah buka pintu, Pak. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum yang kedua. Tok ngelek assalamualaikum. Wah, hana urung berarti. Atau hana ditinggal. Ya ho aju. Assalamualaikum badungguan. Nah urang assalamualaikum, yang buka je pintu kau. Assalamualaikum, kagak dia udah puju assalamualaikum ya. Makanya Nabi Musa ini adab ya, adab. Maka Nabi Musa itu mengucapkan salam kepada seorang gurunya. Apa ucapan Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Musa, wahai tuan guru, saya mau belajar sama tuan guru ya. Ilmu yang belum diajarkan kepada saya. Bagaimana tawaduknya Nabi Khidir alaihissalam? Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wahai Musa, Allah mengajarkan saya ilmu yang tidak kamu tahu. Allah juga mengajarkan kamu ilmu yang tidak saya tahu. Kita imbas sama ya Pak. Sama kita. Ya Pak. Tapi Nabi Musa tidak juga. Tuhan guru, ajarkan saya ilmu Tuhan guru. Tidak. Untuk apa saya ajarkan? Ilmu saya tidak cocok untukmu. Ilmumu tidak cocok untuk saya. Ya Pak. Ya ini bagaimana Pak? Menyogatnya Yohana. Murno ile Pak Lun. Pada mau kitab kan murno. Oh kurung dah bagaimana Pak? Ya ni Pak. Inilah berilmu tapi tidak punya akhlak. Ya, Pak. Jadi makanya disuruh tuntut belajar akhlak dulu Pak. Melurno akhlak. Jadi makanya menyuruh jamud ya Pak. Mereka sangat menghormati ilmu Pak. Menghormati orang lain Pak. Kenapa? Karena punya akhlak. Ya, jadi makanya seorang yang beliau punya akhlak dan punya ilmu, ketika ada dia menghormati. Oh ini pendapat. Oh ini begini. Ya, Pak. Tapi ada juga orang punya ilmu dan punya akhlak. Mandum betul lah. Yang betul yang kehadalun. Nomor nilai balun dengku. Ya maka apa lo emang. Angkanya kacau emang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa pesan Nabi Khidir alaihissalam? Nyotang cerita Nabi lagi apa? Memang kalau kita detailkan cerita ini dalam Al-Quran itu mungkin habis 3 jam 4 jam nih Pak, cerita ini. Satu-satu itu panjang sekali. Tapi kita ringkas sajalah. Nabi Khidir mengatakan kamu tidak sanggup bersabar dengan ilmu saya. Sebagaimana kita tidak sanggup sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Nabi Khidir itu ilmu gaib. Sebagaimana katanya ketika diberikan sakit oleh Allah, kita tidak tahu kalau sakit itu ada hikmah ke masa depan kita. Maka seorang ketika diberikan sakit oleh Allah nyempek-pek bukan sakit ya Allah. Lun ahli ibadah ada berapa? Saya barusan tahajud tadi malam. Saya baca Al-Quran setiap malam ya Allah. Kenapa memberikan sakit ke lu ya Allah? Maka kadang-kadang orang ahli ibadah goyangnya di situ Pak. Ketika diuji oleh Allah dengan sakit saja sudah goyang nih. Sejak rumah sakit. Nah urung yang alhamdulillah. Nah tenang Pak. Mandum pepek mandum. Ceritanya tengku nama ngah rumah sakit tengku nih. Ijau ni hai neganto lun neganto. Ya. Hana yang pegang alhamdulillah. Lun kagejuk sakit ya Allah. Hana yang ke alhamdulillah. Ya Pak. Mereka semua mengeluh. Ya. Jadi makanya itulah yang dikatakan oleh Ibnu Atiyah, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir itu adalah ilmu gaib. Ilmu gaib apa? Yang tidak terdeteksi oleh manusia. Ya. Jadi kata Nabi Khidir, boleh ikut saya, tapi kamu harus sabar. Ya. Oh saya sabar, insya Allah saya bisa sabar. Pertama sekali mereka naik sebuah kapal. Ini Safinah disebutkan. Safinah itu nanti kalau kita bayangkan gini. Safinah itu kapal ya, kapal. Tapi agak besar sedikit ya. Tapi kenapa kapal itu kata Nabi Khidir kapal anak yatim. Ya, kenapa kapal anak yatim? Anak yatim bukan kapal Ibraya. Namanya yatim, kenapa punya kapal yang besar? Ini perlu kita tanyakan, Pak. Ya, jadi artinya dia kok yatim rupanya. Di dalam tafsir itu diungkapkan begini, kapal itu punya orang tuanya yang sudah meninggal. Mereka punya saudara 10 orang. Yang aktif itu 7 orang, Pak. Yang 3 ini tidak ada yang katakan ini sakit, ada yang katakan dia tidak bisa stroke, nggak bisa. Mereka 7 orang ini menghidupi yang 3 ini, Pak, menghidupi keluarga sendiri dan 3 ini. Bayangkan saja, tabu kapai bagi-bagi rame-rame, Pak. Jadi makanya begitu dijaga betul oleh Nabi Khidir alaihissalam, Pak. Pelajaran pertama, ini pelajaran pertama Nabi Musa alaihissalam. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir
Fa'ata usfur, ada seekor burung. Fanakara nakratun au nakrataini. Jadi dia itu pas di kapal itu dia turun ke laut, dia minum air, Pak. Dua ini di situ disebutkan nakratun. Nakratun itu sekali minum, ada dua kali minum, dia naik ke atas ujung kapal itu. Nabi Musa, Nabi Khidir alaihissalam menunjukkan pelajaran pertama kepada Nabi Musa alaihissalam supaya kita merendah diri. Wahai Musa, kamu ada lihat burung yang tadi? Dan Nabi Musa mengatakan, saya lihat. Itu ilmu kita, ilmu saya, ilmu kamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lebih seperti burung itu mengambil air laut ini. Ya. Jadi kenapa pombong ro? Ya pegah hebat. Kepo hebat menyo mati ji. Menyo hebat dah nak mati-mati, nya murah hebat apa? Ya. Nya hebat kepo hebat mati. Ya. Yang mati meninggal, kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, menyo husnul khatimah bagaimana? Ya. Jadi Nabi Musa pelajaran pertama, wah ini lagi. Setelah itu, ya ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan nanti, Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam? Jadi ketika fantalaka hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Arti kharaqaha di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Nabi Khidir akhadha fa'san, dia mengambil kapak. Fa'afsada lauhan. Jadi dia menghantam, ada satu lempengan kayu. Satu lempengan kayu itu habis semua dihantam oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, biqadamihi, Nabi Khidir menendang dengan kakinya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, biqadamihi, dia menendang dengan kakinya. Sekarang pertanyaannya, kenapa pemilik kapal tidak pernah protes? Ya, Pak. Kenapa yang protes itu cuma Nabi Musa alaihissalam? Apakah di dalam kapal itu tidak ada orang lain? Ya. Rupanya banyak di dalam kapal itu, Pak. Ya, di dalam kapal itu banyak. Rupanya di dalam satu tafsir lagi, Nabi Musa sampai mengangkat bajunya, Pak. Karena apa? Dia takut basah bajunya. Artinya apa? Air sudah masuk ke dalam. Sekarang masalahnya kenapa pemilik kapal tidak ini? Dia biarkan saja. Kenapa dia biarkan saja? Maka di dalam tafsir As-Sa'di, di situ rupanya ada penumpang lain. Faqala haula'i. Penumpang-penumpang lain mengatakan, haula'i lusus. Ini mereka berdua ini, walaupun berdua disebutkan haula, Pak, bukan huma disebutkan. Ini perompak ini, pencuri mereka ini. Ya, Pak. Mereka sudah marah-marah semua, Pak. Akhrijuhuma min hadhihi safinah. Keluarkan mereka berdua. Mereka buat masalah ini, berdebat mereka berdua. Bagaimana dengan pemilik kapal? Pemilik kapal kok diam saja? Ada apa dengan pemilik kapal sebenarnya, orang miskin tadi, Pak? Dan Nabi Musa kenapa protes? Rupanya di dalam tafsir Ibnu Abbas, di situ disebutkan mereka ini naik kapal ini bighairi ujrah, tanpa bayaran. Mereka nggak bayar ini, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bighairi naulah. Naulah itu nggak ada bayaran. Timbul pertanyaan lagi bagi kita, kenapa dua ini gratis? Kenapa penumpang lain harus bayar? Dan kenapa yang pemilik kapal tidak protes? Ada apa sebenarnya? Jadi rupanya pemilik kapal mengatakan begini, tidak, saya tidak melihat pada diri mereka ini berdua ini lusus. Ana anzuru wujuhal anbiya. Saya melihat di kedua mereka ini muka-muka para nabi. Ini kata pemilik kapal. Rupanya Nabi Khidir bukan sekali dua kali naik kapal itu. Sudah berkali-kali naik kapal itu. Ya. Ketika beliau itu menuju Laut Tengah, selalu naik kapal itu, Pak. Karena kapal ini di antara Furs dan Rum, Furs Rum itu, Pak. Makanya Nabi Khidir selalu di situ berputar-putar. Makanya keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Nabi Khidir sudah diketahui oleh pemilik kapal. Ini biasa ini. Ini untung untuk saya, kata pemilik kapal. Selalu untung untuk saya. Ya, nih, Pak. Rupanya kan betul, Pak. Ketika itu kita langsung jawab saja. Sebenarnya jawabannya setelah ayat yang kedua. Litughrika ahlaha, kamu ingin membunuh seluruhnya kami ini? Pemilik kapal senyum-senyum saja, Pak. Senyum-senyum saja, Pak. Karena apa? Sebelumnya Khidir tidak asing sama dia. Khidir nama macam-macam saja, Pak. Ya. Mungkin pertama sekali tidak diceritakan. Kejadian pertama sekali apa mau diapakan kapal ini oleh Khidir tidak diceritakan, Pak. Cuma karena sudah selalu kebiasaan baik pupuk dejunya, untung kelun pastinya, bah lagi. Rupanya betul, Pak. Nabi Khidir mengatakan, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba.
Wara ini artinya di belakang. Wara'ahum, Nabi Khidir ingin melepaskan diri. Maksud melepaskan diri apa? Saya tahu masalah itu, cuma kalian, mereka yang tidak tahu, termasuk kamu. Wa kana wara'ahum, jadi di belakang mereka itu, itulah mereka itu, raja zalim yang ingin mengambil setiap kapal yang bagus-bagus. Wara' di sini, itu walaupun artinya di belakang, tetapi ditafsirkan dengan makna di depan, Pak. Ya, maknanya di depan. Mana contohnya? Di dalam Al-Quran, ayat apa itu, Pak? Wara'ahum Jahannam, apa itu? Wara'ahum Jahannam, di belakang mereka neraka. Padahal bukan di belakang neraka, di depan. Ya. Neraka itu di depan, bukan di belakang. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka menghadapi neraka yang ada di depan. Jadi makanya penafsir mengatakan wa kana wara'ahum, bukan wara', bukan di belakang, di depan kita ada raja zalim yang akan mengambil setiap kapal yang bagus-bagus. Makanya saya aibkan kapal ini. Ketika lewat nanti di depan raja akan melihat, wah kapal ini ada aib, lewat terus. Ya. Karena apa? Satu lempengan kayunya sudah hilang, tidak ada lagi. Maka raja tidak butuh kapal seperti itu. Ya, kan berarti untung nih, Pak, untuk Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir yang punya kapal tersenyum-senyum saja. Biasanya kalau orang punya kapal akan marah dia. Ini tidak marah dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, fantalaka hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ya, ini kita yang banyak yang salah kita cerita yang salah kita dengar ini. Dua-duanya ini mereka sudah sampai ke sebuah pantai. Ini cerita yang kita dengar. Laqiya ghulaman faqatalah. Tiba-tiba Nabi Khidir, kita Khidir saja gitu. Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak kecil ini. Kita kalau tidak tahu inti persoalannya, kalau kita tidak tahu pemikirannya Ibnu Abbas dan lain sebagainya, kita akan berpikir begini. Boh menyojedat bepoh lah anak banyak aku dapoh anak banyak. Walaupun orang tuanya saleh, artinya cukup dididik sajalah anak ini. Kalau alasannya begini, batutan anaknya ya. Walaupun batutan jangan dibunuhlah. Sekarang ada masalah apa rupanya dengan anak ini? Bahkan dengan sangat kejam sekali, di dalam tafsir itu diungkapkan, fa'akhadha fa'san, dia mengambil kapak lagi, Pak. Dan dia langsung menghantam di lehernya. Ada yang mengatakan juga langsung dia, ini kan lehernya. Anak kecil, ya dalam tuh hulaman. Jadi nama dia itu Haisura rupanya. Haisura. Di dalam satu tafsir lagi, Syam'un. Rupanya, kita kalau dengar cerita Ibnu Abbas, kita setuju kalau anak itu dibunuh. Kalau cerita Ibnu Abbas. Tapi kalau kita mendengar terjemahan, kita tidak setuju kalau Nabi Khidir membunuh anak itu. Sekasihan anak kecil. Masa anak kecil tidak ada dosa apa-apa, walaupun dia nanti akan menjadi dewasa menjadi ini, akan dibunuh. Tapi ketika kita mendengar Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Orang Arab itu, hulaman itu, syabban. Ya, syabban itu pemuda, rupanya pemuda dia. Kafiran, pemuda kafir. Qati'at tarik, dia itu qati'at tarik perompak, rupanya perompak dia. Baru setuju kita, poh lajunya lagi ya, poh laju. Rupanya kedua orang tuanya itu orang saleh, tinggal di antara dua kampung. Ibunya di satu kampung, ayahnya di satu kampung. Ayahnya itu dikenal oleh dua-dua kampung ini. Ya. Setiap ada penduduk kampung yang akan berangkat dari kampung pertama menuju kampung kedua selalu dijaga oleh Haisura. Jadi dirampok ininya dan dibunuh. Jadi setiap yang lewat diambil hartanya, dibunuh. Berarti kan sudah keterlaluan. Ya. Kedua orang tuanya tidak bisa mencegah anaknya, nggak bisa mencegah lagi. Jadi ayah dan ibunya tidak bisa mencegah lagi. Artinya apa? Kakilahnya ibancara lu terahkan Allah. Ya. Makanya diutuslah melalui Nabi Khidir alaihissalam. Anak ini bukan anak, syabban. Ini sama seperti dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan syabban, kafiran, qati'at tarik. Dia itu seorang pemuda, perompak, membunuh setiap orang. Kalau kita dengar, bah mati le juga di. Iya, bah mati le juga di. Tapi kalau kita lihat terjemah, pekan hana tega dah lagu. Tapi ketika kita lihat Ibnu Abbas dan Qurtubi, bah abih juga di.
Ya kan? Karena dia membunuh orang lain. Pembunuh harus dibunuh. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Ini cerita beliau kenyang lah nih, Pak. Dia 6:30 nih, Pak. Jadi kita ambil momen-momen lain sajalah nanti ya. Ya. Atau 5 menit lagi ya. 4 menit lagi cerita yang ketiga saja. Ya. 1 lagi ya, baik penasaran ya, Pak. Ya. Dia nyoba penasaran GPS ya undang lelong dia. Disambung cerita atau foto ini, Pak. Jadi supaya jangan penasaran, satu lagi lah. Fantalaka itu walaupun sama seperti fantalaka tadi, fantalaka. Ini sama seperti Nabi apa itu? Summa atba'a sababa, diulang 3 kali, Pak. Nabi apa itu? Dakwah beliau Ya'juj Ma'juj ini, Pak. Nabi apa itu? Lupa saya. Zulkarnain ya. Maka diulang-ulang 3 kali. Summa atba'a sababa. Summa itu litartib. Artinya apa? Dakwah beliau itu tidak tanggung-tanggung 3 kali. Pertama, kedua, ketiga. Summa atba'a sababa. Jadi sama-sama kalimat fantalaka. Fantalaka yang ketiga. Mereka itu disebutkan dalam tafsir asy'ara bil ju'. Mereka sudah lapar sekali, Pak. Ya, sudah lapar sekali karena perjalanan sejauh. Fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahluha fa abau ayyudhaifuhuma. Jadi mereka sudah lapar, mereka minta makan, Pak, minta makan. Jadi penduduk kampung menolak mereka semua. Itulah belum hana makanan tidak ada. Ya. Oh ya, sebelum kita ini dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di, Nabi Musa yang pertama lupa, Pak. Ya, lupa. Jadi lupa, artinya Nabi Khidir mengatakan, kamu harus bersabar bersama saya ya. Kamu tidak sanggup, insya Allah saya sabar. Yang pertama lupa, Pak. Lupa. Yang kedua bukan lupa, kata beliau. Yang kedua ada musabrin. Dia tidak sabar, tidak tega melihat anak kecil dibunuh tadi, Pak. Ada musabrin. Ya, Pak. Yang ketiga begitu juga, nggak sabar lagi, Pak, karena sudah lapar sekali. Bukan lupa, tidak. Dia beda pegang umat, lega lupa ya, Nabi Musa, bukan lupa. Yang pertama yang lupa. Yang kedua bukan lupa lagi. Yang kedua ada musabrin. Makanya Rasulullah ketika dialog dengan sahabatnya, apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Itu kalau Nabi Musa, dia sanggup bersabar tanpa bertanya-tanya, 1, 2, 3, la nadhara al-ajab. Mungkin akan ada kejadian yang keempat, kelima, keenam yang akan dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuma karena tidak sabar saja. Ya. Makanya kita nyo, didik bersabar, Pak. Tuntut ilmu bersabar je. Baca. Masa langsungnya you baca je. Ya, pelan-pelan tak sabar. You hana sabar ni, Pak. Makanya ketika itu yang ketiganya, Nabi Musa tidak hana sabar je, Pak. Udah lapar sekali kan, dia yang dipikir makanan saja, kaduk dah. Ketika itu apa? Fawajada jidarai yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Mereka mendapatkan dinding yang mau roboh. Dalam tafsir Ibnu Abbas, dinding itu memang roboh habis, Pak. Fa'aqamah, didirikan baru kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, dindingnya sudah agak mereng, diluruskan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ketika dilihat ini, Nabi Musa bertanya, aduh, kepun pegatnya. Kita sudah ditolak oleh penduduk kampung, kemudian tidak dapat bayaran lagi. Baru ketika itu, Nabi Khidir mengatakan, itulah hadza firaqu baini wa bainik. Itu beda saya sama kamu. Tidak dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam, ilmedon hanafib lom. Tidak. Ya, jadi nyogetanya kabinan. Hai dengku hanafib ilmedon, ya gede. Hanafib ilme. Hanafib ilme dia pakai kok. Nabi Khidir tidak apa. Bagaimana akhlak beliau luar biasa. Itu beda saya sama kamu. Ilmu saya tidak cocok sama ilmu kamu. Ilmu kamu tidak cocok sama saya. Imbas kita, kata Nabi Khidir, Pak. Imbas ya, Pak. Nah, jadi makanya dijelaskan semuanya. Kenapa saya bangun rumah ini? Ya, nih, Pak. Ya, nyangkanya apa namanya? Ini kan anak yatim, Pak. Anak yatim, Pak. Jadi Nabi Khidir mengatakan, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kanzul lahuma. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Kanzun itu rupanya ada banyak ilmu di situ rumahnya, Pak. Bukan harta, ilmu. Banyak kitab, entah apa-apa saja yang nanti diwariskan oleh orang tuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Khidir alaihissalam untuk membangun rumah ini? Wa kana abuhuma salih. Kedua orang tua ini salehnya. Artinya apa?
Kalau ada seorang orang saleh, Pak, Allah terus menjaga orang saleh itu, termasuk anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Yang menyuruh saleh, Pak. Ya, nak harap menyuruh saleh, Pak. Ya. Jadi menyuruh saleh, maka kita tak perlu takut kalau kita meninggal dunia, Pak. Ya, menyuruh saleh, ya, menyuruh saleh. Tapi beknan wantang saleh, Pak. Bukan saleh. Jadi menyuruh dan saleh, Pak. Anak perlaya, anak dan apa anak perlaya, dijaga oleh Allah, Pak. Ya. Termasuk kita juga, Pak. Kita kalau anak kita itu saleh, anak perlaya dan apa. Dijaga oleh anak, Pak, dengan doa setiap hari, Pak. Ya. Ini kan ada seperti yang saya ungkapkan, mungkin pernah saya ungkapkan di sini, Pak. Jadi ketika ada seorang pemuda dia sudah punya anak. Dia ketika mau meninggal dunia, dia resah. Kenapa resah? Dengan dosa-dosanya resah. Kiban dosalun. Nyo penutup aku, ya penutupnya. Kiban dosa saya, bagaimana dosa saya? Akhirnya dia meninggal dunia. Dia sudah memprediksikan, saya dosa ini. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak melihat apa-apa lagi, Pak. Tidak melihat dosa dia lagi. Dia bertanya kepada Allah, mana dosa saya, ya Allah? Oh, dosa ya Allah. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak tahu ya? Kamu punya anak saleh. Setiap hari dia berdoa untukmu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampun dosa lun. Maka anak saleh itu dia minta ampun bukan untuk diri dia sendiri, untuk orang tuanya, Pak. Nawung lain doa katanya menyuruh anak saleh, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan begini, karena anakmu setiap hari minta kepadaku, maka setiap hari dosamu saya angkat, sehingga habis semua dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. Biasanya ini ada dialog, Pak. Nyoh nak pilih dialog lagi ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.